seperti itu kok tidak kita perhatikan, maka kita berarti banyak melakukan kezaliman. Cukup, barangkali yang lain, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini menceritakan kejadian pada diri kami, masalah sumpah ini. Dulu sewaktu kami 100% PNS gitu kan, itu kami sumpah. Kebetulan pada waktu sumpah itu rame-rame gitu, ada duduk-dudukan. Kemudian kebetulan kami keluarga sama istri saya itu terlambat gitu waktu pengucapan sumpah itu kan. terlambat. Nah, namun setelah itu ternyata kami dapat piagam atau apa itu piagam. Nah, sesudah itu selesai, sesudah itu tidak ada masalah lagi, kami sumpah lagi nggak ada lagi. Nah, menurut agama itu sah enggak gitu? Sah aja. Buktinya kayak ini piagam ya. Nah ya wis yang penting kita tidak melanggar itu semua kan. Sajane sumpah itu memang kewajiban kita sebagai ASN kan ngono tok asline iki. Sebenarnya kan gitu. Sumpah sumpah jabatan atau sumpah apapun dengan berbagai istilahnya itu sebenarnya kan kewajiban kita untuk menunaikan itu semua asline. Kan ngono tok asline iki. Kita nggak datang kok setelah itu dapat sertifikat, setelah itu kita jalankan lah ya wis, karena itu kewajiban kita. ID digaji kon nglakoni kewajiban kita selesai ngono tok. Sing penting kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita. Nah, betul bekerja dengan yang baik. Kita kerjanya apa, kerjaannya apa harus jalan semua gitu loh. Karena seringkali orang wis sumpah ngono kuwi baru ki mbenjani. Itu sering. Nah, jadi yang penting itu jalankannya bukan sumpahnya gitu loh. Yang penting itu jalankan tugasnya bukan sumpahnya. Nah, ini yang penting. Meskipun aku sok-sok ngelanggar, jarine apa jadi ning sumpah jabatan lagi menjaga rahasia apa jadi rahasia apa? Rahasia negara. Lah piye negarane koyo ngene kon elek kon nyampe iki kon nutup-nutupi yo ora iso aku ngono kuwi. Ada gitu tuh. Kita enek harus menjaga rahasia, ngono toh. Ini bukan rahasia, ini rahasia umum ini. Iya tuh ada tuh. Nah, tapi terkadang lah piye koyo ngene kok berarti menutup kedoliman, berarti aku berbuat dolim, aku wegah ngono kuwi. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau memang rahasia itu harus ditutup, saya tutup. Tapi kalau tidak harus saya sampaikan. Supaya apa? Supaya tidak berkelanjutan. Nah, itu saya yang yang saya ingkari ya kuwi balik. Nek ketika saya jadi ASN ya kuwi. Sedikit silakan monggo. Kan kita kalau PNS itu kan digaji oleh negara. Iya. Nah, negara juga untuk menggaji kita itu dari pajak. Nah, katanya pajak itu enggak sesuai. Nah, sekarang kita kalau yang makan dari pajak itu dan pemerintah gimana? Jadi gini, yang perlu diperbaiki itu bukan kaitan dengan perpajakannya. Sebenarnya kalau pajak itu digunakan sesuai dengan tupoksinya, maka itu sebenarnya tidak mengapa. Tapi yang bermasalah bila mana pajak itu nanti digunakan untuk yang lain, gitu loh. Selain itu, beberapa banyak hal-hal yang sebenarnya bisa diambil oleh pemerintah untuk negara, untuk keuangan negara, tapi justru itu tidak masuk di keuangan negara. Itu cuma masuk di kantongnya orang-orang pemerintahan saja yang menduduki kedudukan itu aja.
nanti dicek kaitan dengan pendapatan pendapatan negara di Indonesia ini itu 80% sepertinya itu dari pajak semuanya. APBN itu nggak sampai. Lebih-lebih kaitan dengan tambang atau sumber daya alam, itu semua yang masuk di duit negara itu cuman sedikit sekali. Semuanya, hampir semuanya pajak. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Ekonom-ekonom yang sudah sadar tentang ini itu sebenarnya sudah membahas banyak tentang ini. Seharusnya kudune bukan pajaknya dinaikkan lagi jadi 11%. Sebelum zaman Jokowi masih awal itu kan masih 10% tuh. Pajak masih 10%, pajak PPN apa itu 10%. Di masanya Jokowi jadi 11 kan itu. Setelah itu masa awal Pak Prabowo arep dadi 12 tapi dibatalke. Itu ya karena Indonesia pajaknya terlalu besar gitu loh. Itu yang perlu disoroti. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia itu pajaknya paling mahal. Padahal pendapatannya paling kecil. Jadi pendapatan UMR kebanyakan manusia orang yang ada di Indonesia itu masih rendah sekali dibandingkan negara tetangga. Tapi pajaknya lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Itu banyak sekali, bahkan wis dibanding-banding ke biar nyanyinya pas jenenge Agustusan biar nyanyinya aja dibanding-banding ngono ya. Yo ra iso ngene iki masalah hidup di dunia harus dibandingkan. Supaya ngoco ngono lho. Ora gerwaton apa-apa dipajaki sing penting pendapatan banyak. Sing dikencat cuman orang-orang lemah saja, orang-orang miskin saja. Jadi seperti itu, nanti dicek kaitan dengan kendaraan gini nih, kalau nggak dipakai itu pajak mati. Pengen hidup pajaknya dureke, baru gitu nenek Malaysia. Di Malaysia jual beli motor gini nih mudah. Kalau di Indonesia dealer itu ruwet, atau sing jual beli motor bekas itu ruwet, kudu majeki motor kabeh sing ngono kuwi. Iya toh? Kalau di Malaysia nek wis mlebu ning ngono kuwi, pajak bisa dimatikan dulu karena nggak dipakai. Kecuali wis dimatikan kok metu engko konangan ya dicekut, diambil. Tapi ketika mau dipakai itu pajak dihidupkan. Meskipun ning kono mandek 10 tahun, pajak ora jalan. Jadi itu putus. Nanti kalau mau dibeli orang, pajaknya baru dihidupkan. Itu pun kalau di sana pindah nama itu ora ruwet. Pindah nama motornya, pindah nama gampang. Langsung, dan itu murah. Cuman beberapa ribu saja, nggak sampai ratusan ribu. Beberapa ribu, dan itu cuman dari jual beli motor bekas itu saja diketik wis dadi. Rasa dadak ning kepolisian ruwet reneng. Indonesia arep perpanjangan SIM kudu rene. Alah. Iya dah. Nang psikolog, nang kesehatan siapa lagi. Jadi perpanjangan SIM cuma 75.000. Iya, gue perpanjangan SIM tok semono, tapi syaratnya kudu duwe. Ora penting. Ya kuwi padahal itulah yang nanti menjadi pajak yang masuk di pemerintah ya ngono-ngono kuwi mau perintilane ku mau. Itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai bentuknya. Itulah kedoliman-kedoliman yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu sehingga kalaupun ini nanti didengar ya harapannya diperbaiki. Kita harus ngaca dengan negara-negara tetangga. Mereka pendapat meskipun nanti wong duran niku ya mau ning kono ya pajeke ya 12%. Iya ning kono pendapatannya udah 50 juta per UMR semono. UMR rata-rata pendapatan orang yang ada di sana udah 50 juta. Ning kene berapa juta? Indonesia UMR rata-rata berapa? 3 wis hebat wis.
lurus tengah. Solo kita iji lurus tengah rane nggak ada. Jadi negara-negara tetangga itu udah sampai 20-an sampai 50 jutaan. Itu loh, mereka pajaknya 10% enteng. Itu loh. Lah kalau kita gaji gue semua apa-apa dipajeki. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini jane bapak-bapak nggih ngrasake to, Pak? Kabeh nggih ngrasake kaitan dengan perpajakan apa-apa itu. Hah? Wis kebal lah ya wis. Wajib disyukuri. Bahkan jarene arep amplop kuwi.